Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita akan bertemu lagi. Semoga ananda semuanya sehat semua dan Allah berkahi hidupnya. Semoga keluarga dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak, itu Bapak Rahmat Azwati SPDI MPD. Semoga pemilihan kali ini Allah berkahi hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan belajar tentang, kalau kita lihat dari fotonya itu, tentang perlombaan atau kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan artinya adalah berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan. Di dalam Islam kita diajarkan untuk berlomba-lomba untuk dalam kebaikan. Gunanya untuk apa? Untuk mendapat pahala, untuk mendapat keberkahan Allah, untuk mendapat balasan terbaik yang Allah berikan nantinya di hari akhirat nanti. Fastabiqul khairat, istilah ini diambil dari Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 148, yang mana maka berlomba-lomba kalian dalam berbuat kebaikan. Selanjutnya firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'alakum ummatun wahidah walakin yabluukum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahu a'lam. Yang mana artinya adalah, dan kami telah turunkan Al-Quran kepadamu, Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya. Maksudnya membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang turunkan sebelumnya, dan buat ujian terhadap kitab-kitab yang lainnya. Maka putuskanlah perkara menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu dengan pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lomba berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu kembali, kamu semuanya. Lalu diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Maksudnya di sini, Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan yang paling terakhir, yaitu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Intinya, apapun agama yang berada yang Allah berikan, Taurat, Zabur, Injil, telah Allah sempurnakan di dalam Al-Quran. Makanya kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Segala sesuatu harus kita putuskan menurut apa yang telah turunkan oleh Allah. Jangan nanti kitanya bercerai-berai, berselisih, dan lain sebagainya, karena sesuatu perkara yang sangat kecil. Dan Allah berikan jalan yang terang. Islam mengapresiasi setiap kebaikan sekecil apapun. Firman Allah di dalam surah Az-Zalzal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Walaupun hanya sebesar biji sawi atau atom bahasa kita. Dalam hadis Abu Dzar, Rasulullah berkata, janganlah kalian merendahkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya menyambut saudaramu dengan senyuman. Intinya, kalau seandainya ada teman kita, saudara kita, sanak famili kita datang, kita sambut dengan senyuman. Assalamualaikum Bu, silakan masuk Bu. Senyuman itu adalah sebuah sedekah. Sekecil apapun, bahkan kita kalau seandainya sudah berniat untuk melakukan kebaikan, maka Allah itu satu kebaikan. Berbeda dengan orang yang berniat berbuat jahat. Sebelum kejahatan itu dilakukannya, belum dicatat sebagai sebuah kejahatan. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kamu tak akan tahu kebaikan apa yang akan memasukkan kamu ke dalam surga. Pokok intinya kita melakukan kebaikan
Bertemu seseorang, kita berbuat baik, selagi bisa kita tolong, kita lakukan pertolongan. Oke, itu dalam berlomba dalam kebaikan, dalam mencatat dalam musiman. Jadi kita dalam berperlombaan, yang paling terpenting itu sportivitas, ketaatan kepada Allah. Apa gunanya nanti kalau kita mencontek ujian, nilai kita tinggi tetapi hasilnya haram. Nanti dimasukkan ke ijazah haram. Nanti kita mencari kerja, dapat uang dari sana, uangnya jadi haram. Apalagi kalau kita berikan kepada anak nantinya, kepada orang tua, adalah uang haram. Nauzubillah. Semua nauzubillah. Mari berkaca pada sahabat Umar bin Khattab yang selalu ingin mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Namun beliau tidak sanggup. Dalam satu riwayat menjelaskan keutamaan Abu Bakar. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah ada di antara kalian yang berpuasa hari ini? Maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah ada di antara kalian yang menurunkan sedekah? Saya ya Rasulullah. Maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah ada di antara kalian yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, tidaklah sekali-kali semua pekerti ini terhimpun dalam hari yang sama, melainkan dia pasti masuk ke dalam surga. Lalu apa keutamaan dalam berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan? Yang pertama, hidup akan menjadi berkah. Kalau kita berlaku dengan hal yang baik, hidup kita akan menjadi berkah, bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah energi positif akan menghiasi kehidupan kita. Intinya ada motivasi dalam kehidupan, tidak ada yang namanya down dan lain sebagainya. Intinya kita selalu bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, maupun orang lain. Khairun nas man yafa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Empat adalah hidup akan senantiasa berkecukupan. Orang yang berbuat kebaikan cukup. Intinya dia bersyukur. Karena nikmat Allah berikan kepada kita sangat banyak. Firman Allah dalam surat Ar-Rahman berulang kali Allah sampaikan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Dan Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsu innallaha laghafurur rahim." Jika engkau menghitung betapa banyak nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Karena nikmat Allah itu banyak. Firman Allah dalam surat Ibrahim 7 mengatakan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Bagi siapa yang bersyukur, maka akan kutambah. Bagi siapa yang kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Kelima adalah kita akan mudah mensyukuri nikmat yang diterima. Tentu iya. Kenapa? Karena di dalam diri ini sudah Allah berikan kecukupan. Sebenarnya materi tidak membuat seseorang itu kaya, tetapi yang membuat kaya itu adalah hatinya yang merasa cukup. Kalau berapapun keuangannya, tapi hatinya tidak merasa cukup, dia akan haus. Bagaimana dijelaskan? Seperti meminum air lautan. Semakin diminum, semakin haus. Dan Nabi mengatakan, kalau orang yang tidak bersyukur, walaupun diberikan sebuah gunung dari emas, dia akan mencari gunung lagi dari emas. Begitulah manusia. Baiklah, pada kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.